Itu dia. Tolong bantu. Cepat ikuti dia lari ke sini. Li Liye. Pergi. Cepat pergi, orang ini bukan yang bisa kita ganggu. Terima kasih. Mau pergi begitu saja. Aku sudah menyelamatkanmu. Tidak perlu kau membalas dengan menikahiku. Tapi setidaknya tinggalkan nomor kontak. HM si kecil. Si kecil sudah sampai rumah belum? Pikirkan baik-baik bagaimana caramu berterima kasih padaku hari ini. Kalau tidak, lain kali aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang orang aneh sudah senaknya ya. Bahkan aku yang sudah berumur 40 tahun pun tidak luput. Dibaca tapi tidak dibalas. Si kecil ini dingin sekali. Aduh, anak nakal, kenapa kamu masih diam saja? Pesta keluarga Tang sudah dimulai, cepatlah kamu pergi melamar. Hadiah lamaran sudah aku siapkan. Nenek, sudah kubilang. Aku tidak tertarik pada gadis itu. Perkawinan ini sudah diatur oleh kakekmu saat dia masih hidup. Kalau kamu tidak mau, kamu sendiri yang bilang sama dia. Nenek, aku tidak akan datang ke pesta itu. Dan aku juga tidak akan menikahi putri keempat keluarga Tang. Baiklah, kamu sudah besar ya. Sudah dewasa, tidak peduli sama nenek tua ini. Aku tidak mau hidup lagi. Lebih baik aku gantung diri saja. Aku tidak mau hidup, apa gunanya hidup? Nyonya tua, aku akan menemui suamimu. Tuan muda, cepat bilang sesuatu. Iya, tuan muda. Nyonya tua sudah tua, tidak bisa diganggu lagi. Aduh, aku pergi. Aku pergi tidak apa-apa kan? Anak nakal, kamu tahu diri ya? Cepat bawa mas kawin dan lamar dia, jangan sampai dia menunggu lama. Berikan padaku. Kemas barang-barang dan kembali ke rumah leluhur. Aku akan meminta leluhur memberkati anak nakal ini. Hari ini lepas dari kehidupan jomblo. Baik Nyonya tua, ayo pergi. Surat pembatalan pernikahan yang kamu siapkan sudah siap. Benarkah kamu akan membatalkan pernikahan Tuan Li? Kalau Nyonya tua tahu kamu tidak jujur, bukan hanya kamu. Aku juga akan kena imbasnya. Katanya Roya, kamu menang lukisan nasional. Juara pertama kompetisi nasional. Pantas saja murid Profesor Q. Biasa saja, tapi guruku bilang. Kali ini dia akan memperkenalkan aku pada Master Ling Yun. Master Ling Yun, bukankah itu legenda? Ahli dalam musik catur, kaligrafi dan lukisan yang tak tertandingi. Wah Roya, beruntung sekali kamu kalau kamu dapat perhatiannya. Masa depanmu pasti cerah nanti. Jangan lupa sama kami para saudari. Tenang. Setelah aku berguru pada Master Ling Yun, aku pasti akan banyak membantu kalian. Lihat. Benar-benar iri melihat orang lain. Ruoya kita tidak hanya berbakat, bahkan gaun ini adalah buatan tangan Italia, desain high-end. Harganya 2 juta. Gaun ini ibuku yang belikan untukku. Seperti gaun ini di lemari pakaianku. Masih banyak lagi. Wow. Pantas saja putri keluarga Tang. Kami sangat iri. Oh ya. Katanya adikmu yang hilang sudah ditemukan. Tapi menurutku, Pak Tang tetap paling sayang sama kamu. Ini bukan salah orang tua. Soalnya adik ini berasal dari daerah kecil. Dia pasti ada bau. Nanti kalau dia ada salah, jangan marah ya. Apa kalian sedang membicarakan aku?
Aku kenal gaun ini. Ini model terbaru dari Fashion Week luar negeri, katanya harganya. Paling murah 5 juta. Memang pantas jadi anak kandung Pak Tang. Kalau dibandingkan Tang Ruoya, gak ada apa-apanya, memang anak kandung. Beda banget, memang pakaian bikin orang. Adik setelah berdandan, mirip banget anak orang kaya, hampir lupa. Sebelumnya kamu kan montir. Montir, aduh. Maaf ya adik. Aku gak sengaja bikin kamu malu. Aku cari uang dengan kemampuan sendiri, gak ada yang malu. Pura-pura terus aja, pura-pura. Aku lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Oh ya, kebetulan aku siapin pertunjukan lukis hari ini. Mending kita adu. Adik, karena ini lomba, aku sebagai kakak nggak akan ngasih keringanan. Wow, Ruoya. Lukisan plum MU ini hidup banget ya. Aku sampai bisa mencium aroma plumnya. Pantas juara 1 nasional, adik. Kalau kamu nggak bisa melukis nggak apa-apa. Aku nggak akan menertawakanmu, cuma nggak bisa melukis mending nyerah aja. Kalau aku udah pergi. Malu banget ya. Jangan buru-buru, belum selesai. Bunganya mekar ini. Nggak mungkin. Tunggu, aku ingat, mekar karena air. Itu teknik rahasia Master Ling Yun. Apa mungkin Tang Jin punya hubungan dengan Master Ling Yun? Ini bukan cuma hubungan, apa mungkin murid langsung? Nggak mungkin. Guruku kenal Master Ling Yun sudah lama. Dia nggak punya murid terakhir. Mungkin aku punya bakat. Oh ya, kalau adik punya bakat, mau adu lagi nggak? Baiklah. Saya akan menyuruh orang untuk mempersiapkannya. Meskipun kamu berbakat, apa bedanya? Saya tetap bisa membuatmu jatuh dengan keras. Miss Tang tadi sudah membuat orang terkesan. Saya tidak tahu apa keahliannya sekarang ya. Seperti sulap. Saya membiarkanmu mencuri perhatian. Saya sudah menuangkan minyak ke dalamnya. Asalkan kamu menginjaknya, kamu akan jatuh ke lukisan saya. Tidak hanya jatuh, saya juga bisa bilang kamu sengaja merusak lukisan saya karena takut kalah dari saya. Apa yang dilukis ini? Gelap sekali, tidak mengerti. Mungkinkah dia hanya bisa melakukan itu? Sekarang dia malah tidak peduli. Lukisan ini. Seperti apa ini? Wah, ini orang. Hanya saja di sini masih bisa dilihat. Wah. Cepat lihat, wah, hebat sekali. Master Li, pesta keluarga, Tang ada di ruangan lain. Baiklah, ayo pergi. Tang Jin, saya lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Sekaranglah waktunya. Bagaimana mungkin dia tidak kenapa-kenapa? Kenapa bisa begitu? Padahal dia menginjaknya dan tidak terjadi apa-apa. Adik, kenapa kamu tega melakukannya padaku? Meskipun kamu takut aku mencuri perhatianmu. Aku bisa tidak ikut lomba, tapi kenapa kamu membuatku memalukan di depan banyak orang? Ruoya jatuh, ternyata Tang Jin yang sengaja berbuat jahat. Tidak mungkin. Mungkinkah dia sudah kehabisan akal? Jadi dia melakukan ini. Seharusnya tidak Tang Jin melukis dengan sangat baik.
Kenapa takut kalah adik? Meskipun kamu sangat tidak menyukaiku, kamu tidak boleh membuatku menjadi bahan ejekan di seluruh Jingling. Ayah ibu, Ada apa dengan anak ini? ibu lihat ibu adik untuk menang dariku. Bahkan rela membuatku jatuh dan memalukan. Bagaimana aku bisa hidup setelah ini? Semua orang menertawakanku. Apakah ada kesalahpahaman Xiao Jin? Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Benar, pasti ada kesalahpahaman. Aku tahu adikmu adalah putri kandung kalian. Makanya apapun yang aku katakan kalian takkan mempercayaiku. Aku akan pergi sekarang, takkan mengganggu kalian lagi. Ruoya, kami hanya ingin memperjelas semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi? Tang Ruoya, kalau aku benar-benar ingin menyakitimu, aku punya 1000 cara untuk membuatmu tak bisa bangkit lagi, ayah. Ibu, apa sebenarnya kebenaran di balik semua ini? Kita bisa mengecek rekaman CCTV untuk mengetahuinya. Ternyata ada CCTV, tidak boleh. Jangan sampai diperiksa ibu. Apa penampilanku sekarang sangat buruk? Aku tetap pergi saja agar tidak mempermalukan kalian. Bodohnya kamu bicara apa sih? Pertama-tama suruh seseorang membawa Ruoya untuk berganti pakaian Xiao Jin. Hari ini adalah jamuan penyambutanmu. Jangan biarkan hal-hal kecil ini mempengaruhi suasana hatimu. Tang Jin, meski kamu anak kandung lalu apa? Ayah dan ibu sudah membesarkanku selama bertahun-tahun, begitu aku menangis. Mereka pasti akan selalu berpihak padaku. Selamat datang semua orang di acara malam ini. Hari ini kami mengundang kalian semua untuk memberitahukan bahwa putri kami yang hilang selama bertahun-tahun akhirnya kembali. Dialah Tang Jin. Keluarga nomor 1 di Jingling. Putra sulung keluarga Gu telah tiba. Tuan Li, hari ini adalah jamuan penyambutan nona keempat. Tang semua orang penting di Jingling pasti akan datang untuk merayakannya. Kalau kamu membatalkan pertunangannya secara terbuka, bukankah itu sama saja dengan menampar mukanya? Nanti bukan hanya nyonya Tua yang takkan memaafkan kita. Keluarga tak mungkin akan mengusir kita juga. Panas sudah di atas busur, tak ada jalan lain kalau tidak lain kali. Nenek tua di rumah pasti akan mengikatku dan melemparku ke tempat tidur keluarga Tang. Itu semua karena kamu sudah seumur ini, tapi belum pernah merasakan duniawi. Hei, Kakak, apakah kamu akan melepaskan Tang Ruoya begitu saja? aku hanya tidak ingin membuat ayah dan ibu sedih. Adapun Tang Ruoya, kamu bisa memberitahu Qiu. Aku datang ke Jingling. Mengerti. Anak muda keluarga Gu, terakhir kali aku melihatmu masih kecil. Sekarang dalam sekejap kamu sudah tumbuh besar. Benar, tampak sekali kamu tampan dan berbakat. Tidak seperti yang dikabarkan ayah ibu. Ini siapa? Apa yang terjadi? Bukankah Gulicuan dalam kabar itu seharusnya? Kenapa bisa begitu tampan, sialan? Semua keberuntungan bisa jatuh ke tangan Tang Jin yang brengsek itu. Kalau dia tidak kembali, pernikahan ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Jadi dia adalah nona Tang keempat. Alasan kedatanganmu hari ini, Nyonya Tua Gu sudah memberitahuku. Aku akan. Tidak perlu bibi, aku datang hari ini. Memang benar atas permintaan nenek, tapi bukan untuk melamar nona Tang keempat. APA? Aku datang hari ini untuk membatalkan pernikahan. Alasan kedatanganmu hari ini, Nyonya Tua Gu sudah memberitahuku. Aku akan. Tidak perlu bibi, aku datang hari ini memang atas permintaan nenek. Namun bukan untuk melamar nona Tang keempat. Apa? Aku datang hari ini untuk membatalkan pernikahan. Maksudmu kamu datang hari ini hanya untuk di depan banyak orang ini mempermalukan putriku dan keluarga Tang kita? Meskipun kamu benar-benar ingin membatalkan pernikahan, tidakkah bisa dibicarakan secara pribadi dengan kami? Haruskah membuat putriku menjadi bahan tertawaan di acara penyambutan hari ini? Maaf Paman Bibi. Aku tidak akan menikahi seseorang yang tidak aku sukai. Pembatalan pernikahan hari ini juga demi tidak menunda nona Tang keempat. Pergi cepat, pergi dari sini. Aku akan mengirimkan surat pembatalan nanti. Ada apa dengan ayah dan ibu? Kenapa kalian begitu marah? Adik, aku memberitahumu. Jangan sedih. Tadi Gu Xiao datang hanya saja untuk membatalkan pernikahan denganmu, Xiao Jin. Jangan marah, hanya bisa dikatakan keluarga Gu tidak memiliki nasib baik ini. Benar, ayah dan ibu nanti pasti akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Dibatalkan pernikahannya oleh Gu Xiao. Ingin menikah lagi mungkin.
Tidak apa-apa ayah ibu. Sebenarnya aku juga ingin membatalkan pernikahan dengan keluargaku. Hanya saja karena wajah kalian sulit untuk membicarakannya. Tapi sekarang setelah dia mengajukan pembatalan pernikahan, kita harus berpikir cara agar mereka minta maaf. Ya ini baru semangat putri keluarga Tang. Kedepannya meski anak itu nangis-nangis minta lamaran, aku tetap tidak akan setuju. Tidak akan menyetujuinya. Ya. Kecua kamu biarkan saja, dia membatalkan pertunangan. Ini tidak seperti gaya kamu. Membatalkan pertunangan boleh saja tapi mempermalukan orang tuaku di depan umum. Itu salahnya. Ketua mau bagaimana menghadapinya. Dia adalah anak tertua keluargaku. Kok rasanya agak familiar? Ketua-ketua kamu masih dengar. Hack sistem perusahaan Gu untukku. Akhirnya si kecil tidak dingin lagi. Si manis. Kamu masih berani mengirim pesan spam padaku. Kalau aku tahu siapa kamu aku tidak akan membiarkanmu. Baiklah si kecil. Ternyata kamu meninggalkan nomor palsu. Halo. Ketua Qiu mengajakmu bertemu malam ini di Huating Menshan. Oke, biarkan dia menunggu. Tang Jin guruku bilang. Hari ini dia akan membawaku bertemu Master Ling Yun. Jadi kamu pikir dengan bakatmu, Master Ling Yun akan tertarik? Jangan kira kamu bisa sombong karena menang di ruang pesta. Aku belum menghitung denganmu soal kamu mencuri ilmu Master Ling Yun. Kamu pikir malam ini kalau Master Ling Yun tahu ada pencuri seperti kamu bagaimana hasilnya? Meski kamu punya bakat, cukup dengan satu kata dari Master Ling Yun, kamu akan diblokir oleh seluruh industri. Oh ya, aku sangat menantikan ekspresimu saat bertemu Master Ling Yun. Kamu, Adik aku sudah kembali. Aku sengaja memilihkan beberapa hadiah dari luar negeri untukmu, jadi baru kembali sekarang. hari ini aku akan membuatmu melihat siapa sebenarnya kakakmu. Adik yang selalu dirindukan wah. Ah, Ruoya. Kamu baik-baik saja. kakak ketiga. Ruoya. Kakak ketiga. Ruoya kamu baik-baik saja. Sangga adik perempuan tidak sengaja. Dia hanya merasa aku mengambil tempatnya. Tidak suka padaku saja. Aku tahu aku hanya anak angkat. Adik perempuan sudah kembali. Aku seharusnya tidak tinggal di sini. Tapi Sangga aku hanya punya kalian. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Sangga bisakah kamu membantu aku meminta adik perempuan? Jangan mengusir aku baik. Tang Ruo ya, kalau kamu sakit pergi berobat. Aku tidak punya waktu melihat kamu pura-pura kasihan. Berhenti apa sikapmu ini meskipun Ruo ya adalah anak angkat keluarga kita tapi dia sudah menjadi bagian dari keluarga kita bahkan jika kamu kembali tidak berhak mengusirnya. Kamu sekarang segera minta maaf pada Ruo ya. Hal ini selesai. Sangga ini salahku. Membuat kamu bertengkar dengan adik perempuan. Tidak apa-apa Xiao Jin mungkin baru kembali belum terbiasa. Nanti setelah beberapa waktu akan baik-baik saja kamu tenang. Kamu adalah anak perempuan keluarga, Tang tidak ada yang bisa mengusirmu. Ya Tang Jin. Anak yang menangis baru dapat susu. Aku ingin lihat bagaimana kamu melawanku. Li Ye, apakah kita bisa kembali hari ini? Perkiraan kabar pembatalan pertunanganmu akan segera sampai di telinga nenek. Tenang nenek, hari ini kembali ke rumah leluhur. Baru akan kembali besok. Mobil ini. Si kecil Shen Wei. Baik. Bos, Ferrari di belakangmu mengejarmu. Aku tahu. perlu aku bantu menghalanginya bos. Tidak perlu, sudah lama tidak balapan. Mari bermain dengannya. Li Ye kemampuan mengemudinya terlalu hebat, aku hampir tidak bisa mengikuti. Di persimpangan depan belok kanan, kalau tidak bisa ikuti halangi dia. Baik. Seperti ini kemampuan mengemudi ingin mengejar aku. Ambil jalan pintas tidak adil ya.
Tidak pakai cara bagaimana bisa menangkap si kecil nakal ini. Kamu, Ternyata kamu masih ingat aku bagus. Tapi kamu meninggalkan nomor palsu padaku, hal ini seharusnya. Jelaskan padaku. aku tidak pernah bilang nomor yang kutinggalkan adalah nomorku. Mulutmu tajam tapi hari ini aku tidak. Semudah itu melepaskanmu. Kasih aku kontakmu atau temani aku lihat pemandangan malam ini. Lagi pula aku punya banyak waktu. Kasih aku HPMU. Kalau berani ambil sendiri. Kenapa takut? Si kecil. Siapa bilang kamu boleh ambil dari sini? Nih. Baiklah, aku kasih kamu kesempatan. Makan malam bareng aku. Gak ada waktu. Gak apa aku ada waktu. Kalau begitu aku kasih diri sendiri kesempatan makan malam bareng kamu. Pria ini kenapa susahnya kayak setan? Oke. Malam ini aku ada urusan, gak bisa datang, kamu kasih tahu Q. Mau makan apa? Lihat abang lagi senang hari ini. Boleh kamu jajal sekali. Senang banget nemu uang ya. Si mata duitan hari ini. Aku juga bisa dibilang menyelesaikan satu masalah. Ngomong-ngomong itu karena kamu. Karena aku. Iya, karena kamu. Aku jadi orang yang tidak menepati janji di mata orang lain. Kamu bilang, haruskah kamu menggantiku? Gak usah bercanda, lihat mau makan apa pesan aja. Ngomong-ngomong, hari ini aku juga menyelesaikan satu masalah, tapi aku gak terlalu senang. Apa sih yang bikin kamu gak senang? Meskipun hasilnya sesuai keinginanku, tapi dia berani mempermalukan orang tuaku di depan umum. Aku masih gak bisa menerimanya. Ada orang yang gak sopan banget. Kalau gitu butuh bantuanku gak? Gak usah, aku sudah punya cara untuk menyelesaikannya. Tapi melihat kamu sangat ingin membantuku, nanti aku bisa kasih kamu bagian. Gak tahu siapa yang gak punya mata. Mengganggu si kecil ini sekarang jadi begini. Mati atau harus kehilangan kulit? Kamu. Kenal sama putra sulung keluarga gue? Hek. Mengapa tiba-tiba kamu membahas dia? Apa kamu tertarik padanya? Tidak, aku hanya sangat penasaran. Pemimpin keluarga nomor 1 dalam legenda itu, seperti apa dia sebenarnya? Aku hampir mengira kalau aku sudah menyinggung bocah ini tanpa sadar. Pak Li telepon dari Nyonya Tua. Meminta mencari kamu secara khusus, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bocah kecil, tunggu sebentar ya. Aku akan mengangkat telepon dulu. Nona mau pesan apa? Beberapa menu pertama di daftar. Semua adalah spesial kami. Oh iya. Baru-baru ini toko kami meluncurkan produk baru bernama Long Island Iced Tea. Apa kamu ingin mencobanya? Long Island Iced Tea. Terlihat mirip dengan teh es biasa. Kalau begitu aku akan memesan semuanya sesuai yang kamu bilang. Baik. Saat pemutusan pertunangan di rumah Tang tadi, betapa tampannya dia. Sekarang dimarahi oleh Nyonya Tua, jadi sesedih ini nasibnya. Sudah mendengarkan lama belum puas juga ya, pergi kembali. Awasi baik-baik bocah kecil itu untukku. Oh, Nyonya kecilku, aku hanya tidak mengawasi sebentar. Mengapa kamu jadi seperti ini? Bukankah hanya minum sedikit es teh saja? Itu Long Island Iced Tea. Bukankah semua teh sama saja? Isi penuh gelasku. Aku harus memastikan mereka mengganti nama sialan ini. Masih menyebutnya es teh. Pernah lihat es teh lebih dari 40 derajat? Siapa suruh kamu merebut barangku? Apa yang kalian lakukan? Pak Li menjauh darinya. Dia akan memukul orang saat mabuk, dia barusan saja. Pak Li, dia tidak seperti ini barusan.
Maksudmu dia baru saja menjatuhkanmu. Dengan tubuhmu yang kecil ini latihan lebih keras lagi setelah kembali. Aku benar-benar melihat apa itu green tea. Ternyata cukup kuat, tak heran dia mabuk. Bocah kecil, rumahmu di mana? Aku akan mengantarmu pulang. Istana Haoyue di Jingling Yicheng. Istana Haoyue, bukankah itu villa keluarga Tang? Jangan-jangan. Ternyata dia adalah nona keempat keluarga Tang. Ulangi lagi, di mana rumahmu? Lupa. Wah. Kayaknya beneran mabuk berat sampai masih ingat. Villa keluarga Tang. Wah, jangan tanya aku, ini yang kalian lihat. Master Li bawa cewek pulang. Master Li bawa pacarnya tidur di sini, Nyonya. Master Li mau nikah. Nyonya, kamu punya cucu perempuan baru. Apa cucu perempuan baru? Bilang ke mereka suruh jaga baik-baik. Besok pagi antar aku pulang. Ya. Kali ini aku maafkan kalau ada lagi. Gak bakal semudah ini. Sudah bangun. Kok aku di sini? Gak ingat kemarin kamu mabuk. Ngepeluk aku gak mau lepas terus kita. Kita. Aku masih ada. Tanda bekas kamu kemarin kalau nggak percaya. Aku tunjukin. Dasar kecil, mikirnya muluk. Kemarin aku nggak tahu rumahmu di mana, jadi cuma bisa bawa kamu ke sini, tapi tenang. Aku tidur di sofa kemarin. Gimana, nggak perlu tanggung jawab sama aku? Seneng banget ya? Tanggung jawab juga nggak apa-apa, soalnya cowok ini emang ganteng banget. Hei, Bos, selesai 1 miliar dapat. bagikan ke teman-teman, bentar lagi tahun baru, makan enak. Hidup bos. Apa yang bikin senang? Tentu saja udah balas dendam. Oh. Nih, bagi kamu sedikit. Aku harus cepat pergi. Kalau nggak orang tua aku khawatir. Aku antar ya. Nggak, aku bisa sendiri soal kamu. Aku akan panggil kalau ada waktu. Master Li, ada masalah besar, kita dihak 1 miliar. Gak usah panik, aku punya si kecil ini. Baru transfer 10.000 ini. Lebih berharga dari 1 miliar. 1 miliar nggak sebanding dengan 10.000. Ini otak cinta level dewa ya. Master Li, nggak baik, Nyonya ada masalah. Apa? Xiaojin, maafkan aku. Kemarin aku berbicara terlalu berlebihan, jangan marah ya. Xiaojin. Kakak ketiga adik perempuan malah tidak pulang semalaman. Kalau ini sampai tersebar dan diketahui orang lain, bagaimana orang lain akan melihat keluarga Tang kita? Adik, akhirnya kamu pulang juga. Kamu semalam pergi kemana saja? Apa mungkin kamu ditipu oleh pria liar lalu? Bersamanya.
Pagi-pagi sekali sudah mendengar suara kalian, ada apa ini? Ibu bapak adikku dia. Ibu bapak. Aku yang kemarin pulang membuat Xiao Jin tidak senang. Dia sekarang masih marah padaku. Kakak ketiga jelas-jelas dia. Xiao Jin, kakakmu memang tidak bisa bicara. Jangan dihitung-hitung dengannya, bodoh. Masih belum minta maaf pada adikmu, ingat ya. Xiao Jin adalah mutiara di telapak tangan kami, kalau dia tidak menyukaimu, langsung keluar dari rumah. Ayah. Kakak ketiga hanya peduli padaku. Xiao Chen, ada apa? Nyonya Gu mengalami kecelakaan, saat pulang ke rumah kondisinya kritis. Rumah sakit mendengar aku kembali memintaku segera datang melihat-lihat. Nyonya Gu, bukankah itu nenek Gu Shao? Meskipun mas lagu Li Chuan membatalkan pertunangan tapi nyawa lebih penting, kita juga bukan orang yang pelit. Apa pendapatmu, Xiao Jin? Ibu benar, aku ikut kalian pergi. Tuan Tang, akhirnya Anda datang cepat. Nyonya Gu ada di dalam. Nyonya Gu tidak terbentur, seharusnya tidak ada masalah. Tapi tak disangka satu batang besi baja persis menusuk posisi jantungnya. Nyonya Gu sudah tua, jantungnya buruk, kami juga tidak berani gegabah mencabut batang baja itu, tapi kalau begini pengobatan akan tertunda. Jadi hanya bisa meminta Anda melihat. Apakah ada cara lain? Ayo bicara di luar. Tuan Tang, ada solusi? Dengan kemampuan medisku, hanya bisa membantu Nyonya Gu bertahan sebentar. Satu-satunya yang bisa menolongnya adalah tabib hantu yang hebat. Kalau tidak, kami sudah memberitahu Gu Shao, dia sudah dalam perjalanan. Mudah-mudahan bisa menemukan keberadaan tabib hantu. Tang Jin, ternyata kamu tidak berniat baik. Ingin mencelakakan nenek Gu. Lihat, aku laporkan kamu. Tian Shu Zong Fu di perut. Jiu Wei Jiang Tai Ki Men. Tian Tu Hi. Selesai, tunggu setengah jam lagi. Setelah itu jarum bisa dicabut tanpa masalah. Tang Jin ternyata bisa pengobatan. Aku kenapa ini? Barusan kamu yang menyelamatkanku. Tang Jin, karena kamu ingin berbuat baik. Tidak meninggalkan nama, jangan salahkan aku. Lagi pula yang Master Gu juga ingin membatalkan pertunangan denganmu. Kamu anggap saja membantu saya. Biarkan aku menikahi yang Master Gu ya. Nenek Gu, sekarang saya cabut jarumnya. Anda sudah tidak apa-apa. Apa? Nenek Gu sudah sadar. Anda akhirnya sadar. Xiao Tang, keluarga kita memang punya jodoh hari ini. Kalau bukan karena putrimu menyelamatkanku, tulang tua ini, hari ini pasti sudah habis. Ruoya, kapan? Kamu belajar pengobatan, saya rasa. Hal kecil seperti ini tidak perlu dihebohkan.
Ruoya ini bukan hal kecil pengobatanmu. Bahkan dokter hantu pun akan puas. Memang pantas jadi putriku hahaha. Ngomong-ngomong Xiao Jin kenapa tidak ada? Adikku mungkin dia masih memikirkan soal pembatalan pertunangan dengan keluarga Gu. Jadi tidak mau menemui nenek Gu. Soal pembatalan pertunangan ini, salah anak lelaki kami yang brengsek. Xiao Jin marah itu wajar. Tapi tenang saja soal pernikahan ini nenek Gu. Hari ini di depan semua orang. Saya akan bicara langsung. Saya suka yang Master Gu saya ingin menikah dengannya. Karena adikku sudah membatalkan pertunangan dengannya. Anda, bisakah memberi saya kesempatan juga? Nenek Gu nenek. Apa yang terjadi nenek Gu? Ruoya cepat periksa nenek Gu. Ruoya cepat, bukankah kamu bisa menyelamatkan orang? Aku tidak bisa. Kenapa tidak bisa, bukankah kamu yang? Barusan Tang Jin. Ya yaitu dia barusan dia. Entah pakai cara apa dia bisa bikin nenek Gu kembali sadar. Dia mau celakain kita. Xiao Jin Tang Jin kamu masih berani balik. Lihat kamu udah bikin nenek Gu kayak gimana. Kalau si Gu tahu pasti dia gak bakal maafin kamu. Siapa yang suruh kalian cabut jarumnya? Sudah ku bilang setengah jam baru boleh cabut. Xiao Jin barusan beneran kamu yang nyelamatin nenek Gu. Mama jangan panik, aku akan tusuk lagi. Baik-baik, cepat kasih ruang buat Xiao Jin. Baik. Kamu pura-pura apa barusan? Kamu yang bikin nenek Gu kayak gini. Kamu cuma anak desa kampungan. Sok-sokan jadi tabib kalau mau celakain orang. Jangan bawa-bawa keluarga kita. Sudah. Xiao Jin, aku percaya kamu obati, kalau ada apa-apa. Abang yang tanggung. Abang? Tang Jin kamu jahat. Dimanapun selalu rebut perhatian dariku. Xiao Jin. Walaupun tadi aku pingsan. Tapi aku tahu kamu yang nyelamatin aku. Sebelumnya aku salah paham sama kamu. Maaf ya. Gak apa-apa nenek, yang penting nenek baik-baik aja. Anak perempuan yang baik begini si brengsek itu. Malah maksa mau batalin tunangan. Aduh. Ruoya ini anak belum ngerti bikin nenek. Jadi bahan tertawaan. Xiao Jin. Ruoya sebenarnya gak jahat cuma aku sama papamu yang manjain dia. Jadi kamu maklumin ya. Gak apa-apa mama, aku mau istirahat dulu. Nenek jaga nenek Bu 10 menit lagi. Kalau gak ada apa-apa berarti aman. Baik-baik kamu tenang aja, cepat istirahat. Di sini ada kami, cepatlah. Nenek. Kamu bikin aku kaget. Kalau bukan karena kamu nekat mau batalin tunangan ini, aku gak bakal buru-buru datang ke sini. Nenek masih sempat marahin kamu berarti. Beneran gak ada apa-apa? Masa sih? Kalau bukan karena Xiao Jin yang menyelamatkanku, yang kamu lihat sekarang bukanlah diriku melainkan mayat. Dan kamu malah ingin memutuskan pertunangan. Nenek. Paman Bibi terima kasih. Kami keluarga Gu pasti akan membalas kebaikan ini. Jangan pikir kami mengharapkan balasan darimu. Keluarga Tang kami tidak kekurangan apapun. Dan Xiao Jin kami punya banyak pelamar. Apa yang harus kukatakan padamu? Gadis baik seperti Xiao Jin, susah dicari. Kamu tidak tahu menghargainya. Nenek, aku sudah punya orang yang kusukai. Dia juga baik jika kamu bertemu dengannya. Pasti kamu akan menyukainya. Aku tidak peduli, aku menganggap Xiao Jin sebagai cucu menantuku hari ini. Kamu harus bertemu dengannya. Orang tua seperti aku tidak didengarkan. Apa gunanya aku hidup? Lagi pula tidak ada yang mendengarkan perkataanku. Baiklah, aku setuju. Tang Zong, tolong panggil Xiao Jin ke sini.
Nenek masih terluka. Jangan sampai dia kecewa di pesta terakhir. Mereka tidak bertemu mungkin kali ini. Mereka bisa cocok. Baik. Aku akan menelepon Xiaojin sekarang. Baik. Halo ayah, Xiaojin, kembalilah ke kamar. Ada urusan mendesak. aku mengerti segera ke sana. Bagaimana dengan Nyonya Gu? Oh, Nyonya Gu masih perlu dirawat beberapa hari untuk observasi. Yang Master Gu tidak tenang jadi dia memindahkan Nyonya Gu ke ruang perawatan khusus. Yang Master Gu, Apa? Baiklah. Kami segera kembali, Master Li. Tidak baik perusahaan, ada masalah, kamu harus segera kembali. Nenek, aku akan pergi ke perusahaan dulu. Nanti aku kembali jika ada apa-apa. Telepon aku. berhenti anak nakal. Bagaimana kamu juga harus bertemu Xiaojin? Nenek, kamu istirahat dulu ya lain kali. Ya? Lai Nona Tang tadi berhasil menyelamatkan nyawa nenek. Kamu tidak memberi muka. Apakah itu tidak baik? Dia menyelamatkan nenek, seharusnya kita berterima kasih padanya. Tapi aku tidak suka dia, nanti aku akan beli sesuatu untuk keluarganya. Kirim saja. Maaf ya. Aku benar-benar gila akhir-akhir ini melihat siapapun seperti si kecil itu. Ayo pergi. Ibu kenapa? Meskipun kamu menyelamatkan nenek Gu, lalu bagaimana? Masih saja Gu Shao tidak mau melihatmu. Xiaojin itu anak nakal kita. Tidak ada keberuntungan ini kamu nanti. Sering-sering main ke rumah nenek ya, nenek akan menganggapmu seperti cucu sendiri. Tenang nenek, karena aku sudah menyelamatkanmu. Maka nenek adalah pasienku, aku akan sering mengunjungi nenek. Baik-baik, bagus sekali. Untung kamu cerdik. Tentu saja Pali, aku pasti cerdik. Si kecil, kenapa kamu di sini? Kamu kenapa datang? Oh, aku datang melihat nenekku. Tapi kamu kenapa di rumah sakit, badan tidak enak? Aku bilang aku datang untuk menyelamatkan orang, kamu percaya? Ternyata kamu bisa mengobati juga, kebetulan. Aku akhir-akhir ini badan tidak enak. Mungkin kamu bantu aku periksa juga. Kenapa rasanya terlalu enak? Tidak rela melepaskannya. Bukan, aku merasa kamu memang sakit. Sepertinya ginjalmu tidak baik, saran kamu makan pil ginjal. Kamu masih tidak mau rugi sedikit pun. Sudah, tidak usah bercanda, aku ingin minta bantuan kamu. Tenang, ada imbalannya. Kapan aku pernah merugikan kamu? Katakan apa masalahnya? Aku ingin minta kamu jadi konsultan hadiah. Ada seorang gadis membantu nenekku. Aku ingin beli sesuatu untuk berterima kasih padanya, usianya. Sepertimu, pikir biar kamu bantu aku pilih. Kenapa cemburu? Aku suka siapa kamu tidak tahu. Siapa peduli kamu? Bukannya minta bantuan aku, kenapa nggak ikut? Datang. Itu bukan adik ya? Pria di sebelahnya.
Jangan-jangan adik beneran sama. Pria liar ya? Atau mungkin teman baru Xiao Jin. Adik kan baru pulang gimana bisa punya teman? Jangan-jangan dibohongin pria ya? Lagian adik dari kecil hidup di luar. Kemampuan pengobatannya lebih hebat dari kakak ketiga. Ayah ibu kalian bilang adik. Ada sesuatu yang disembunyikan dari kita ya? Daripada nebak-nebak mending nunggu adik pulang tanya langsung. Xiao Jin itu anakku, aku percaya dia. Iya apapun hasilnya. Keluarga Tang selalu jadi pendukung Xiao Jin. Ayo. Suka apa silahkan pikir ini sebagai upah kerjamu. Hei, aku mau terima telepon dulu, kamu lihat-lihat dulu. Halo, tolong bungkus ini. Boleh lihat dulu. Aku suruh kamu keluarin ini biar aku lihat. Nggak dengar ya? Barang di sini harganya jutaan, mau lihat. Oke, aku harus cek asetmu dulu. Lihat kamu layak atau enggak. Kamu maksud apa? Tempat ini eksklusif, enggak melayani orang miskin. Dan anjing. Mau cek asetku ya? Oke, aku kasih lihat. Wah, mau pamer ya? Ternyata enggak punya uang, cepat pergi sana. Atau aku suruh satpam buang kamu keluar. Kasih kartumu. Lihat kamu marah-marah gitu. Siapa yang berani ganggu kamu? Om Li, kamu nggak mau masuk bantu dia. Si kecil ini. Bukan TV yang bakal kalah, kita lihat dulu. Ini kartu cukup nggak? Wah, ternyata kartu emas istimewa. Maaf Nona, tadi aku salah. Bukan mau lihat ini ya, aku ambilin sekarang. Nggak usah. Gawat-gawat kalau sampai ganggu pemegang kartu emas. Selain ini yang lain bungkusin semua. Beneran? Kamu pikir aku ada waktu buat bercanda sama kamu? Oke, saya akan bungkus untukmu. Nona, sudah saya bungkus, totalnya 68 juta. Saya akan bayar pakai kartu. Tidak perlu, kamu terlalu lambat. Jadi saya tidak mau lagi. Apa? Katanya jangan macam-macam sama si kecil ini. Ayo. Kamu main-main sama saya ya? Pelanggan adalah raja, belum pernah dengar. Saya lihat kartu ini bukan milikmu. Bagus kamu berani mencuri kartu emas. Kamu tamat. Hei satpam. Saya tidak tahu. Ada yang bisa mencuri kartu emas saya. Tuan Li, Si kecil untuk orang yang keras kepala seperti dia. Jangan perlu kasihan Shen Wei. Tuan Li, saya sudah hubungi Manajer Mal. Dia sedang dalam perjalanan. Tuan Li, saya tidak tahu identitas Nona ini. Saya tahu salah Tuan Li. Orang tidak tahu diri, cepat keluarkan dia dari sini. Jangan kotorkan mata Tuan Li. Manajer, saya tahu salah. Saya tidak berani lagi manajer. Tuan Li. Ini toko terbaik di mal kami, silakan pilih. Sebagai permintaan maaf mal kami, semua pembelian Anda hari ini akan mendapat diskon 20%. Ayo pilih, saya yang bayar. Nona, ini semua model terbaru. Kalau ada yang suka silakan bilang. Ini. Dan ini. Ini seharusnya cukup untuk ucapan terima kasihmu, bayar saja. Cuma ini. Kamu tidak mau manfaatkan kesempatan ini untuk menguras uang saya. Saya tipe orang yang mata duitan. Kamu bisa saja.
Bagaimana kamu tahu? Barusan saya lihat kamu melirik 2 kali. Kayaknya suka sini saya bantu pakai. Cocok denganmu. Baiklah karena kamu bersikeras mau membelikan saya. Saya terima saja. Ya uang saya terlalu banyak tidak habis. Jadi kamu bantu saja karena barangnya sudah dibeli. Ayo saya antar kamu pulang. Bukannya kamu mau mengantar ucapan terima kasih saya pulang sendiri saja. Wah. Barang kecil ini benar-benar menggoda lalu pergi. Malam ini. Ah. Oh iya. Asisten Shen ini. Nona Tang, semua ini adalah hadiah yang dipilih langsung oleh Tuan Li untukmu sore ini. Untuk saya. Asisten Shen, apakah tidak ada kesalahan hari ini? Nyonya, tidak salah, semua ini adalah perasaan Tuan Li terhadap Nona Tang. Semoga Nona Tang bisa menerimanya dengan senang hati. Tolong sampaikan terima kasih saya pada Tuan Gu bilang. Perasaannya sudah saya terima. Orang yang disukai Tuan Gu ternyata memang saya. Tang Jin, sehebat apapun kamu, apa gunanya? Tetap saja tidak akan pernah bisa menyaingi saya. Wah, tampaknya urusan anak muda. Kita benar-benar tidak bisa mengaturnya lagi. Semua ini takdir, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tidak apa-apa, setidaknya tidak mengecewakan. Hubangkan Paikan Terakil Yarga Tang Denku. Benar? Sayanya Xiao Jin. Adik yang begitu hebat pasti akan mendapatkan yang lebih baik. Karena hadiahnya sudah sampai. Maka saya pamit dulu. MA ada tamu di rumah. Baru saja keluarga Gu mengirimkan beberapa hadiah. Adik, semua ini adalah hadiah yang dikirimkan Tuan Gu untuk saya mungkin. Tidak ada bagian untukmu. Selamat ya. Tapi kalau adik suka, bisa pilih beberapa untuk diberikan padamu. Lagi pula banyak sekali. Tidak usah, kalau kamu suka simpan saja sendiri. Wah adik. Kalung di lehermu dari mana? Xiao Jin, kamu ternyata suka barang-barang seperti ini. Mama tidak tahu ini salah mama. Malam ini, Papa akan menyuruh orang mengirimkan perhiasan model terbaru. Semuanya untukmu. Ayah ibu kalian tahu tidak kalung ini adalah harta karun Mall Wanyu, harganya 50 juta. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ternyata semahal itu pria itu. Bahkan tidak berkedip matanya langsung membelikannya untuk saya. Dan hari ini kami lihat kamu naik mobil seorang pria. Jangan-jangan kamu adik, dan kemampuan pengobatanmu juga sangat hebat. Kalau kamu ada sesuatu yang disembunyikan dari kami, segera katakanlah. Saya bisa mengobati karena saya adalah si tangan suci dokter hantu. Tapi ayah adik ingin bercanda dengan kami. Harus siapkan naskah dulu. Lihat, saya bilang juga tidak ada yang percaya tentang pria ini. Kalung ini yang dia belikan untuk saya. Dan saya juga agak menyukainya. Saya bilang saat keluarga Gu membatalkan pertunangan. Kenapa kamu sama sekali tidak peduli ternyata? Xiao Jin sudah besar, punya pendapat sendiri. Dan dia sangat royal mungkin. Bukan orang biasa. Cukup layak untuk keluarga kami Xiao Jin. Orang jahat baru saja dibatalkan pertunangan oleh Tuan Gu. Langsung bisa menemukan pasangan baru. Pantas saja wajahnya seperti siluman rubah. Ya, kapan ada waktu pasti bawa pulang. Biarkan ayah dan ibu lihat. Kenapa terlihat sangat familiar? Adik. Saya kakak kedua kamu, masih ingat saya? Saya tahu, sekarang semua orang hanya melihat Tang Jin. Aduh anak nakal, jangan menakuti Xiao Jin. Ada apa ini? Tidak apa-apa, cuma luka kecil. Belakangan ini, banyak yang datang ke dojo saya, jadi baru ada waktu pulang melihat adik. Besok pagi saya harus kembali ke dojo. Kenapa belakangan ini, banyak yang datang ke dojo? Anak nakal, kamu baru saja membuat musuh. Aduh, itu si anjing Jepang. Bilangnya latihan bela diri, sebenarnya ingin menunggu saya menyerah lalu mengubah dojo saya menjadi dojo mereka untuk pamer di atas kepala kita.
Apa mereka berani besok? Adalah pertandingan terakhir asalkan kita menang. Mereka harus pulang dengan malu. Tapi kamu sekarang terluka bisa tidak? Tunang, Bu, luka kecil ini tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga harus obati dulu lukanya. Kalau tidak besok sulit menghadapinya. Ayah ibu bagaimana kalau besok kita semua pergi ke dojo kakak kedua untuk memberi semangat? Betul dengan kalian di sini. Besok pasti aku akan menang besar. Oke, sudah diputuskan. Cek Dongji Dojo. Oke. Orang Jepang baru-baru ini menantang di Dongji Dojo. Mereka ingin mengambil alih dojo untuk kepentingan mereka. Hari ini adalah hari terakhir. Ayo ke Dongji Dojo. Aku ingin melihat siapa yang begitu sombong. Oke. Ayah, ibu, adik, kalian lihat saja nanti di samping. Lihat bagaimana aku mengalahkan mereka. Adik kita semua khawatir dengan kakak kedua. Kenapa kamu terlihat begitu tenang? Apa kamu tidak sedih jika kakak kedua terluka? Atau jika nanti orang Jepang menang? Kamu juga tidak peduli. Xiaojin pasti tidak akan berpikir begitu. Karena aku tahu kita tidak akan kalah. Berani sekali bicaranya. Kakak senior. Hari ini aku mengalahkanmu. Gantung papan nama ini di depan rumahmu. Agar semua orang tahu. Kalian hanya tampak bagus tapi tidak berguna. Bantu aku menyelidiki Yamai Takamitsu ini. Juara judo nomor 1 di Jepang, ahli berbagai teknik bela diri. Terutama suka menggunakan trik kotor dalam pertarungan. Dikenal karena kejamnya. Bos perlu bantuan kita. Tidak perlu. Ingin menggantung papan nama ini di wilayahku. Kamu bermimpi aku akan mengalahkanmu sekarang. Pulang dan cari ibumu. Hati-hati kakak kedua. Aduh. Master Tang. Anakku. Kalian menggunakan senjata tersembunyi untuk melukai ini yang kalian sebut kompetisi. Senjata tersembunyi apa masalahnya? Kalian tidak bilang tidak boleh digunakan. Keterampilanmu kurang, cepat menyerah saja. Hahaha, aku tidak terima. Aku akan mencoba lagi, tidak terima. Kamu sudah kalah dari aku. Kamu tidak pantas. Kamu lawan aku kalau tidak. Dianggap kalian kalah, kamu lawan aku. Kalau tidak, anggap saja kalian kalah. Yamai Takaaki, kamu suruh seorang gadis kecil melawanmu. Kamu masih punya muka, tidak berani-beraninya mengganggu anakku. Benar, di sini ada banyak orang dia tidak memilih. Ini namanya menindas, memang orang Jepang. Dari dalam tulang pun jahat, Tuan Tang. Seni bela diri punya aturannya sendiri. Menggunakan kekuasaan untuk menekan saya, tidak ada gunanya. Kalau tidak naik saja, kalahkan saya. Kamu yakin mau melawan saya? Kalian punya pepatah kuno. Orang yang tahu situasi adalah pahlawan, kalau tidak. Kamu mengaku kalah berlutut dan minta ampun padaku. Seorang gadis kecil yang tidak punya kekuatan. Saya pasti menang. Hei, Xiaojin, ini bukan main-main. Kamu tidak boleh gegabah. Benar, adik, masih ada kami bagaimanapun juga. Kami tidak akan membiarkanmu maju, tadi kamu bilang. Tidak mungkin kalah, kenapa? Sekarang tidak berani, kalau tidak mengaku kalah saja. Orang-orang pasang plakat itu. Baiklah. Saya akan melawanmu. Tang Jin, kamu selalu ingin jadi yang terdepan. Baiklah, saya ingin melihat. Apakah hari ini kamu bisa turun dengan selamat? Semoga saja wajahmu yang cantik itu bisa hancur. Xiaojin, ayah tidak akan membiarkanmu pergi. Benar, Xiaojin, sekarang bukan waktunya untuk marah. Ayah, ibu, kakak kedua, kakak ketiga. Tenang saja, saya baik-baik saja.
Reaksi yang cepat ada sesuatu. Ini masih Xiaojin kita. Bagaimana mungkin dia bisa? Xiaojin, Trik yang sama mau dipakai 2 kali. Kalau kamu sudah kehabisan akal, sekarang giliran saya. Yai. Pergi. Xiaojin saya lihat. Baik-baik saja. Tidak apa-apa ibu, kalau tidak yakin saya tidak akan datang. Adik hebat sekali, reaksinya lebih cepat dari saya. Terima kasih kakak kedua, tadi saya bertarung beberapa kali baru bisa melihat jurusnya. Jangan merendah, jangan lupa kamu adalah dokter kecil. Hahaha, anakku lebih berguna daripada kalian. Anak-anak nakal. Mengapa Tangjin si gadis sialan? Setiap kali selalu beruntung. Ayah ibu, Master Ling Yun janji ketemu aku hari ini. Benar nih? Oke. Pantas saja dua putri kesayanganku. Hari ini kita harus merayakannya. Tangjin, hari ini aku akan menghinamu di depan Master Ling Yun. Kayaknya menang nih. Dojo ini masih ada kekuatannya. Ini dojo anak kedua keluarga Tang. Dia mantan pasukan khusus. Pasti jagoan. Lagi-lagi keluarga Tang. Om Li harus diakui. Kamu dan keluarga Tang memang ada jodohnya. Makanya nenek. Sudah selesai, yuk pergi. Ternyata si Tang Si Xiaojie kelihatannya lemah lembut. Tapi sebenarnya sangat hebat. Baru 2 kali langsung bikin Shan Jing Chongming jatuh, wah memang harus banyak latihan. Si Tang Si Xiaojie ini ternyata sangat hebat. Kamu batalin tunangannya. Benar nggak nyesel? Nyesel dia sebaik apapun. Tetap nggak ada apa-apanya dibanding si kecil. Si kecil kok dia ada di sini? Jangan-jangan dia ada hubungannya juga dengan keluarga Tang. Oh, kamu bilang dia, ya dia adik pemilik dojo kita. Nih dia ada di sana. Ayo cari dia. Ayo latihan. Hei adik, hari ini kamu bikin dojo kita bangga, mau apa bilang aja. Abang beliin. Nggak apa-apa abang, aku nggak kurang apa-apa. Ah ibu, aku ada barang ketinggalan di dalam. Aku balik dulu ya. Oke, kamu pergi aja, kita tunggu di sini. Ibu, aku mau pulang dulu buat bersih-bersih. Sore ini kan ketemu Master Ling Yun. Jangan-jangan dia kasih kesan buruk. Ibu nggak apa-apa, kalian pergi aja dulu. Nanti aku pulang sendiri. Ah ibu, adikku ini hebat banget. Dia pasti nggak apa-apa sendirian, tapi kalau aku nggak bisa dapat perhatian Master Ling Yun, usaha bertahun-tahunku bisa sia-sia ya sudah. Xiaojin, kamu hati-hati ya sendirian. Kalau ada apa-apa telepon kami. Iya baik. Ayo pergi Bu. Iya, Kamu kenapa di sini? orang Jepang diberita heboh-heboh. Bilang mau rebut perguruan ini, aku datang lihat situasinya. Kamu kenapa di sini? Aku datang lihat Hei Master Li. Di atas panggung kalah, di bawah main licik. Ini yang kalian sebut pertandingan adil. Kamu tahu harus bagaimana? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu baik-baik saja. Sakit. Bagaimana penampilanku memuaskan? Ah, kamu kejam sekali. Kamu tadi sudah lihat Yamai Takamitsu. Kenapa masih membantuku? Aku cuma mikir tidak boleh biarkan kamu terluka. Bagaimana terharu? Maukah kamu mempertimbangkan menikah denganku? Boleh juga. Master Li.
Sial-sial, kenapa aku harus masuk sekarang? Aku pergi dulu ya. Kalau begitu lanjutkan. Kamu oles sendiri saja. Iya. Kamu benar-benar ada urusan penting. Aku benar-benar tidak sengaja, cuma nenek sekarang ribut di rumah sakit. Nenek kenapa? Tidak enak badan. Tidak apa-apa, cuma minta pulang. Tidak mau tinggal di rumah sakit. Bilang apa? Bilang minta kamu undang Nona Tang ke rumah. Dia mau berterima kasih. Kalau tidak dia pulang sekarang, kemas barang, pindah ke rumah Tang. Mau jadi neneknya Nona Tang. Master Li, bagaimana kalau kamu turuti saja permintaan nenek? Lagian dia belum sembuh. Sudah-sudah, biarkan dia di rumah sakit. Tenanglah dan jaga kesehatanmu, tunggu sampai dia keluar dari rumah sakit. Nanti aku akan menjemput Nona Tang ke rumah. Hei. Nah, itu baru benar. Oke. Anak itu pasti akan suka begitu melihat Xiaojin. Aku yakin dia pasti akan menyukainya. Shifu. Sudah, sebentar lagi Master Ling Yun akan datang. Kamu harus tunjukkan yang terbaik, ya. Tenang saja, Shifu. Aku sudah siap untuk hari ini. Master Ling Yun sudah datang, aku akan menjemputnya. Ayah, ibu, hari ini akhirnya aku bisa bertemu Master Ling Yun, ya Ruoya. Aku tahu usaha selama ini pasti tidak sia-sia. Putriku memang hebat, haha. Ruoya dan adiknya terlalu hebat. Kita semua merasa terancam, Tapi kenapa adik belum datang? Benar, Ruoya. Apa kamu sudah bilang ke Xiaojin tempatnya di sini? Kesempatan bagus seperti ini mana mungkin aku biarkan Tang Jin yang jahat itu datang. Aku tidak bilang ke adik. Aku tidak ingin dia datang. Aku tahu aku tidak bisa menyaingi adik. Tapi adik sudah punya cinta kalian. Aku tidak ingin hari ini hanya menjadi latar belakangnya. Sudahlah. Hari ini kamu yang jadi bintang. Tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Benar? Xiaojin pasti akan mengerti. Tang Jin, kenapa kamu di sini? Aku kan tidak bilang ke kamu. Bukannya kamu mau ketemu Ling Yun, kalau aku tidak datang gimana kamu bisa ketemu? Xiaojin, Ruoya hanya. Jangan dipikirkan ya. Sudahlah, mari kita tunggu bersama kedatangan Master Ling Yun ini. Tidak, ayah, ibu. Adik akan merusak pertemuan ini. Ruoya, jangan terlalu khawatir. Adik tidak punya niat jahat, benar, dan lagi, kalau kalian berdua bisa dipilih Master Ling Yun, itu malah bagus. Tentu saja dia khawatir, dia tahu kemampuannya tidak sebaik adik. Ayah, ibu, lihatlah adik. Aku tahu dia merasa aku mengambil posisinya. Dia tidak suka aku, dia sengaja ingin mempermalukanku di depan Master Ling Yun. Menjelek-jelekkan aku. Aku hanya ingin memberitahumu Master Ling Yun tidak akan memilihmu. Orang yang tidak punya kemampuan dan suka memfitnah orang lain. Tidak memilihku, apa mungkin memilihmu? Kamu jangan lupa kamu hanya pencuri yang menjiplak jurus andalannya. Bagaimana kamu tahu aku mencurinya? Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu adalah Master Ling Yun. Kamu benar. Aku memang Master Ling Yun. Xiaojin, apa yang kamu katakan benar? Ibu Xiaojin akhir-akhir ini sering memberi kita kejutan. Bukan tidak mungkin. Tidak mungkin, Master Ling Yun sudah terkenal sejak beberapa tahun yang lalu. Saat itu dia. Xiaojin ini mungkin hanya bercanda. Mengapa serius sekali? Ruoya, cepat bersiap-siap. Kamu tidak ingin Master Ling Yun melihatmu seperti ini, kan? Ya, cepat duduk. Apa bercanda menurutku? Dia hanya tidak ingin aku tenang. Aku tahu kamu tidak percaya, tapi siapa benar siapa salah sebentar lagi akan ketahuan. Hei, aku sudah sampai, kamu masuk saja. Xiaojin, sebenarnya apa yang terjadi? Tunggu Qiu datang, kamu akan tahu. Kamu berani menyebut nama guruku langsung? Aku tidak hanya berani menyebut namanya. Bahkan Qiu sendiri datang, dia harus dengan hormat berdiri di sampingku. Ayah, ibu, lihat adikku hari ini, dia jelas-jelas ingin melawanku. Cepat bawa dia pergi. Ruoya. Master Ling Yun. Guru, siapa dia? Dia adalah Master Ling Yun yang selama ini kamu idamkan. Mengapa kalian berekspresi seperti itu?
Xiao Jin, ternyata yang kamu katakan benar. Hehe, wah lain kali. Aku harus pulang kampung lihat apakah makam leluhur kita berasap hijau. Ya, Aku bilangkan adikku selalu punya kejutan untuk kita. Pantas saja dia adikku. Master Ling Yun juga adalah putri kalian Ruoya. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Apa kamu tidak mau Ruoya? Cepat adik. Ternyata kamu benar-benar Master Ling Yun ya? Tidak perlu belajar seni dulu jadi orang. Aku tidak bisa menerima murid seperti kamu. Tang Ruoya, sudah kubilang. Kalau aku mau melawanmu satu kalimat saja cukup. Ayah, ibu, kakak kedua, kakak ketiga, aku ada urusan dulu ya. Hei Tang Ruoya. Apapun yang kamu lakukan sebelumnya, tapi kalau kamu tidak bisa membuat Master Ling Yun berubah pikiran tentangmu, maka aku sebagai gurumu. Kamu jangan mengakuiku lagi guru. Aku? Ruoya, jangan menangis. Bagaimana kalau ayah bicara dengan Xiao Jin? Bicara apa gunanya? Dia kan sudah menunggu hari ini. Ruoya, kamu pasti salah paham dengan Xiao Jin. Aku tahu adik tidak suka padaku. Kalian juga tidak percaya padaku. Baik, hari ini aku akan pindah. Tidak akan muncul lagi di depan kalian. Aduh, sudah. Siapa yang mengganggu adikku Ruoya? Sampai mau pindah dari rumah. Kakak, akhirnya kamu pulang. Ayah, ibu. Ruoya sejak kecil paling dekat denganmu. Kamu harus menghiburnya baik-baik. Siapa yang mengganggumu sampai buru-buru telepon aku pulang? Bilang sama kakak-kakak akan membelamu. Kakak tidak ada yang menggangguku. Cuma adik tidak terlalu suka padaku. Dan mau memblokirku di dunia seni Tang Jin. Tanpa kamu, yang paling menyayangiku adalah kakak. Sekarang dia sudah pulang, aku mau lihat. Kamu masih bisa bagaimana lagi? Aduh Ruoya. Kamu terlalu banyak pikiran Xiao Jin. Dia pasti tidak sengaja menargetmu. Kamu terlalu banyak pikiran. Iya, adik dingin di luar tapi hangat di dalam. Hanya marah sesaat saja. Iya sudah. Kamu adalah anak perempuan keluarga Tang. Siapa yang berani memblokirmu? Tenang, urusan ini aku yang bicara. Ya? Tanggong, tidak baik orang-orang itu datang lagi. Kita ikuti metode hacker J untuk melawan, tapi entah kenapa hanya bisa memperlambat serangan mereka. Aku segera menghubungi, tunggu aku pulang. Kak, adik bilang apa? Dia masih nggak mau ya? Ruoya, Departemen Keamanan Negara diserang. Aku harus segera pulang. Apa yang terjadi? Belakangan ini kekuatan asing lagi nggak tenang. Alasan aku baru pulang sekarang, karena beberapa waktu lalu sistem Departemen Keamanan Negara diserang. Untungnya, J langsung bertindak. Aku merangkum metodenya, lalu memberikannya ke mereka. Tapi hasilnya nggak sebagus dia, ayah ibu. Aku nggak bisa lama-lama, aku harus cepat-cepat pulang. Oh ya, tolong bilang ke adik aku akan datang lagi lain kali. Kak, gimana dengan aku? Kamu nggak peduli sama aku lagi? Ruoya, keadaannya darurat, kakak juga nggak ada pilihan. Gini aja, lain kali aku pulang, kakak akan ganti rugi 2 kali lipat. Nggak usah pergi, mereka mungkin awalnya cuma mau lihat-lihat pengaturan sistem keamanan negara kalian. Mungkin kali ini baru serangan yang sebenarnya. Kalau saat itu nggak dilacak dan diposisikan keadaannya darurat, aku mungkin ada waktu untuk Departemen Keamanan Negara menambahkan satu lagi sistem perlindungan. Kok kamu tahu segalanya dengan jelas? Adikku ini sebenarnya siapa sih? Kenapa bisa masuk ke sistem keamanan negara dengan mudah? Jadi lebih baik kamu tinggal dan bantu aku. Adik, jangan-jangan kamu masih mikir. Kamu bisa bantu kakak selesaikan ini bukan main-main. Kalau kamu gagal jangan sampai bawa-bawa kakak. Iya, Xiao Jin, urusan profesional kayak gini lebih baik serahkan ke ahlinya ayah. Aku percaya sama adik, aku juga percaya. Xiao Jin pasti nggak akan bohong sama kita, kamu percaya dia. Maaf, meskipun kamu adikku, aku nggak bisa sembarangan menyerahkan sistem keamanan negara ke orang lain. Aku tahu di hati kakak. Kamu nggak ada tempatnya. Barusan aku sudah pasang firewall. Meskipun kakak nggak bisa mengusir mereka, nggak akan ada kerugian apa-apa. Aduh, aku nggak bisa. Lebih baik aku minta bantuan J. Nggak usah cari orangnya ada di depanmu. Kamu siapa? Sistem perlindungan juga sudah aku perkuat, nggak perlu khawatir. Jadi kamu itu yang hacker terkenal yang selalu membantu kita. Ternyata kamu ya, hahaha. Apa yang sudah kita lakukan di kehidupan sebelumnya, hingga kita punya anak perempuan sebaik Xiao Jin di kehidupan ini. Ya, Xiao Jin adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Baru pulang sudah membantu menyelesaikan banyak masalah. Ayah, ibu, ini memang kewajiban saya. Adik, dengan kemampuanmu,
Ikutlah aku kembali ke Departemen Keamanan Negara. Posisimu pasti lebih tinggi dari aku menurutku adik. Harusnya ikut aku belajar ilmu pengobatan pasti akan menjadi legenda dunia pengobatan berikutnya. Tidak bisa adik adalah bakat bela diri yang langka. Harusnya ikut aku buka perguruan bela diri. Awalnya kukira, setidaknya kakak laki-laki masih di pihakku. Tak disangka dalam waktu singkat dia juga sudah terpikat oleh si jahat Tang Jin. Hei, Apa ada apa? Ruoya Guricuan menelepon bilang, setelah nenek Gu keluar dari rumah sakit kamu harus ke rumah keluarga Gu, menemani nenek Gu. Benarkah? Sekuat apapun kamu tidak ada gunanya. Kamu tidak akan pernah bisa merebut yang Master Gu. Ibu. Apa ada apa? Xiao Jin bagaimanapun juga, perjodohan ini memang milikmu. Hanya saja khawatir apakah kamu merasa tidak nyaman. Tidak apa-apa, ibu tidak perlu khawatir. Baguslah, tapi menurutku nenek Gu, dia cukup menyukaimu. Jika ada waktu, kamu bisa lebih sering mengunjunginya. Baik ibu, kalau ada waktu aku akan membuatkan obat dan mengantarkannya. Hei, kamu di mana sih siang-siang tidak ada di Bai Shantang, pergi kemana? Anda datang ke Bai Shantang, aku sedang memetik obat di belakang gunung, segera kembali. Pil kecantikan yang aku pesan sudah siap, belum, cepat berikan padaku. Yang bertugas sedang tidak ada, Anda bisa kembali nanti. Tidak ada terus kamu ini ngapain saya bilangnya? Cepat keluarkan, jangan buang waktu saya. Sudah saya bilang dia tidak ada, Anda bisa kembali nanti. Atau Anda bisa datang lagi besok. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saya bilangnya, saya ini anggota Platinum Bai Shantang, kamu cuma pegawai rendahan. Berani bicara begitu sama saya, kamu percaya tidak? Baiknya kamu diam saja. Kalau tidak, jangan salahkan saya mengusir kamu keluar. Kamu pekerja rendahan berani bicara seperti itu padaku. Kamu pasti tidak ingin hidup lagi. Tang Jin, kok bisa kamu? Suaranya terdengar familiar. Ternyata kamu si pembawa sial. Kamu berani kembali. Jangan-jangan kamu mau numpang tinggal di rumah kami lagi. Aku beritahu kamu sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Cepat pergi dari sini. Nakal, aku bicara, kamu dengar enggak? Ah! Kamu berani memukulku, tunggu ya ibu. Aduh Yuking. Kamu kenapa sih? Tang Jin si jahat ini memukulku. Ah, baiklah. Pulang beberapa hari jadi berani ya? Berani memukul anakku, kamu akan kubikin kapok. Aku tidak ada waktu untuk kalian. Jadi lebih baik kalian jangan cari masalah. Aduh. Kukira kamu hebat. Ternyata tidak betah di desa. Terpaksa kembali bekerja cari uang. Cih. Tang Jin, kalau kamu berlutut sekarang, meminta maaf padaku, mungkin aku akan bermurah hati. Melepaskanmu, kalau tidak aku akan membuatmu tidak betah di sini. Mau mengusirku, lihat saja kemampuanmu. Aku tidak punya hak, aku beritahu. Aku adalah Platinum. Dokter Hantu. Kamu datang tepat waktu, cepat pecat pelayan ini. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya, Toko Bai Shantang. Begini memperlakukan pelanggan. Kami adalah member Platinum. Baru saja menghabiskan 1 juta di sini. Kamu masih ingatkan? Kalian ngomong apa sih? Kalian tahu siapa dia? Aku beritahu. Dia Arla. Adalah apa aku beritahu? Kalau kamu tidak mengusirnya hari ini, jangan harap bisnis keluarga kami. Miss ya, kami selalu mengutamakan pelanggan. Tapi untuk memecat seorang pelayan sembarangan. Kecuali apa? Kecuali Anda menjadi member gold kami. Berapa biayanya? Nggak mahal kok, cuma 10 juta. 10 juta. Aku yakin uang segitu buat keluarga Sia. Cuma receh doang. Tentu saja. Sekarang kalian tinggal keluarin 10 juta, bukan cuma pecat dia. Kita dokter hantu bisa bikin dia nggak bisa kerja lagi. Gimana? Nggak bisa keluarin ya? Kalau nggak bisa mending minggat aja. Jangan bikin malu di sini. Siapa bilang kita nggak bisa keluarin? Sekarang aku bakal tunjukin ke kamu. Transfer 10 juta yuan. Kalau gitu aku nggak sungkan-sungkan ya. Kamu. Kok uangnya bisa ke kamu? Lupa kasih tahu, ini bos kita. Bos Bai Shantang, dokter hantu yang legendaris. Apa? Kok lama banget ngambil pil kecantikan, nggak tahu ya. Kita buru-buru mau anterin ke keluarga Tang. Anak keempat yang baru ketemu itu. Ayah? Tang Jin, kok kamu di sini? Ayah,
Tang Jin si jahat ini dia bos Bai Shantang. Dokter hantu. Nggak mungkin dia cuma numpang makan di keluarga kita. Si beban yang nggak ngapa-ngapain. Numpang makan. Kamu pikir kenapa keluarga Xia bisa bertahan sampai sekarang? Cuma karena aku nggak mau usaha nenek sia-sia. Omong kosong kalau bukan karena keluarga kita nampung kamu. Kamu udah mati kelaparan di luar. Iya walaupun kamu. Dokter hantu terus kenapa? Kita sebentar lagi bisa kerja sama dengan keluarga Tang orang terkaya di Jingling. Aku nggak percaya tangan kamu bisa sejauh itu. Mending kalian nggak usah repot-repot. Keluarga Tang pasti nggak bakal kerja sama dengan kalian. Tang Jin jangan-jangan kamu pikir kamu masih bisa ngatur keluarga Tangnya? Lupa kasih tahu. Aku ini anak keempat keluarga Tang. Hahaha. Tang Jin kamu berani banget ngomong gitu. Siapa yang nggak tahu orang tua kamu cuma petani miskin di desa. Berani-beraninya pura-pura jadi anak keempat keluarga Tang. Kamu lihat dong kelakuan kamu ih. Kalau kamu anak keempat keluarga Tang, aku akan berlutut dan menjilat sepatumu. Kalau tidak, maka hari ini kita harus membicarakan ini secara jelas. Kuharap nanti kamu masih bisa sesombong ini. Haha, keluarga Xia akan hancur. Hei ayah, apakah baru-baru ini ada keluarga Xia yang ingin bekerja sama dengan kita? Benar, tapi kemampuan mereka masih belum kusukai. Ada apa Xiao Jin ingin membantu mereka? Aku akan membuat mereka bangkrut dalam 5 menit. Baiklah, karena ini keinginan Xiao Jin. Ayah akan segera memerintahkannya. Hahaha, berpura-pura saja. Kamu pikir dengan satu kalimat kamu bisa membuat kami bangkrut? Tang Jin, kamu bermimpi apa sih? Aku akan memberimu. Apa? Aku perusahaan kita bangkrut. Aduh ini. Kamu benar-benar Tang. Nona keempat Tang. Tidak mungkin ibu, bukankah kamu bilang orang tua kandungnya adalah orang desa, bagaimana bisa dari keluarga Tang di Beijing? Mengapa aku tidak bisa menjadi nona keempat Tang? Kamu pikir semua orang seperti kalian adalah pengkhianat. Dulu nenek mengambilmu kembali, memberimu makan minum, membiarkanmu menikah dan punya anak. Dan kamu tidak hanya tidak punya rasa terima kasih, tapi juga selalu mengincar harta nenek. Tapi aku beritahu kalian, ingin harta nenek sama sekali tidak mungkin. Tang Nona keempat. Kami salah. Kamu orang besar. Angkat tanganmu, biarkan kami pergi. Iya. Ini adalah kejadian masa lalu, itu kesalahan kami. Kami akan berubah menjadi orang baik. Bagaimana Tang Jin tiba-tiba menjadi anak orang terkaya? Dia seharusnya tetap diinjak-injak olehku seumur hidup. Aduh, kamu masih diam saja, cepat minta maaf. Ibu, kalau kamu tidak cepat minta maaf, maka nanti yang kembali ke desa bercocok tanam hanya kita. Maafkan aku ya. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Ya. Tang Jin, kamu tumbuh besar di keluarga kami. Kamu tidak takut mendapat balasan? Non Tang, maafkan kami. Kami tidak akan berani lagi. Aduh, akibat perbuatan sendiri. Aduh. Xiao Jin, akhirnya kamu datang. Non Tang, kamu tidak tahu nenek. Setelah pulang dia menunggu kedatanganmu. Bahkan Tuan Muda tidak mendapat perlakuan seperti ini. Nenek kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Tubuhmu belum sepenuhnya pulih, tidak perlu berdiri menungguku. Aduh, aku hanya perlu melihatmu. Aku langsung merasa baik-baik saja. Ayo masuk dan duduklah. Duduklah di sini. Tempat ini kenapa terasa familiar? Sepertinya aku pernah ke sini sebelumnya. Nenek, ini obat yang aku siapkan untukmu. Obat untuk memulihkan tubuhmu, minum 1 bungkus sekali. 2 kali sehari sudah cukup. Terima kasih Xiao Jin, kalau kamu sering datang menemuiku, tubuhku akan semakin membaik. Semakin cocok dengan anak itu. Anak nakal itu akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Memanggilmu untuk menemaniku, kamu datang hari ini, makanlah di sini. Mau makan apa, aku akan menyuruh mereka membuatkannya. Nenek aku bukan. Nenek ini. Tang Jin, kenapa kamu di sini? Nenek baru saja keluar dari rumah sakit, aku datang untuk menemuinya. Tang Jin si jahat ini kenapa selalu muncul? Nenekku, tuanku bilang kamu sudah keluar dari rumah sakit. Secara khusus menyuruhku untuk menemuimu.
Tang Jin, jangan berpikir Nenek Gu menyukaimu. Kamu bisa mendekati Tuan Gu hanya menyukai aku dari awal sampai akhir. Kamu begitu percaya diri, lalu apa yang kamu takutkan? Nenek, karena obat sudah diberikan, aku akan pergi dulu. Ingat untuk minum obat tepat waktu. Jika tubuhmu masih merasa tidak nyaman, segera beritahu aku. Jangan buru-buru pergi, makanlah di sini. Aku akan menyuruh anak nakal itu mengantarmu pulang. Nenek Gu, adik ini mau pergi, pasti ada urusan. Kita, Nenek. Kamu begitu buru-buru memanggilku kembali. Si kecil, kenapa kamu di rumahku? Rumahmu. Jadi kamu cucu nenek. Putra sulung keluarga Gu. Kalau tidak kamu lupa. Kamu pernah tidur di rumah kami juga. Wajar saja tempat ini terasa familiar. Kalian kenal? Tentu saja kenal. Nenek itu yang pernah aku ceritakan padamu. Gadis yang sangat aku sukai. Bagaimana, bagus kan? Sekarang kamu tidak perlu memaksaku untuk bersama dengan Nona Tang keempat. Haha, dasar anak nakal. Tahukah kamu dia adalah Xiao Jin, tunanganmu? Jadi Lai sudah lama membatalkan pertunangan. Ternyata jatuh pada orang yang dia sukai. Jadi kamu adalah putra sulung keluarga Gu yang membatalkan pertunanganku di depan umum. Membuat orang tuaku malu. Aku selalu mengira dia adalah Nona Tang keempat. Itu sebabnya aku membatalkan pertunangan. Kalau aku tahu itu kamu, aku pasti akan membawa hadiah pertunangan langsung ke rumahmu. Bukan, Tuan Gu. Bukankah kamu selalu menyukaiku? Kalau tidak, mengapa kamu mengirimkan begitu banyak hadiah untukku dan menyuruhku mengunjungi Nenek Gu? Hadiah. Hadiah yang kamu bilang untuk Nona Tang. Untuk berterima kasih karena dia menyelamatkan nenek. Jadi hadiah itu untuk Tang Jin. Kesempatan mengunjungi Nenek Gu juga untuk Tang Jin. Orang yang aku suka dari awal sampai akhir adalah Tang Jin. Sejak kamu muncul, Tang Jin, semua milikku satu persatu kamu rampas. Pertama, kasih sayang orang tua dan kakak-kakakku. Kemampuan melukis tradisional yang aku banggakan. Sekarang bahkan Tuan Gu yang satu-satunya aku miliki juga kamu rampas. Padahal aku adalah satu-satunya Nona Tang keempat. Padahal aku hampir saja diperhatikan oleh Master Ling Yun. Padahal aku adalah orang yang menikah ke keluarga Gu, semuanya karena kamu. Kamu yang jahat merusak segalanya. Tapi aku beritahu kamu, aku Tang Ruoya. Tidak mudah untuk diintimidasi. Aku pasti akan membuatmu membayar. Sekarang, kamu tidak bisa bilang aku salah jodohkan. Ya nenek paling jeli melihat jodoh. Langsung saja memilih orang yang aku suka. Memang lebih berpengalaman ya. Kalian semua salah paham sudah teratasi. Cepat bawa mas kawin ke rumahnya untuk melamar. Nenek jangan khawatir. Tanpa kamu bilang aku juga akan pergi. Jangan senang dulu. Ayahku masih ingat waktu itu kamu membatalkan pertunangan kita di depan umum. Dia bilang meskipun kamu menangis dan merengek ingin menikahiku, dia tetap tidak akan setuju. Tenang, aku punya cara. Pasti akan membuat ayah dan ibumu setuju. Tapi sekarang kamu sudah membuat marah keluarga Tang, dua putri kesayangan mereka. Kenapa kamu benar-benar tidak berniat membentuk mengatakan beberapa pujian untukku? Aku belum setuju menikah denganmu. Xiao Jin, Kamu benar-benar kejam ya. Kalau begitu aku harus berpikir baik-baik. Bagaimana cara meminta maaf dengan tulus? iya. Hari ini adalah hari yang bahagia, Buang. Hari ini kita tidak masak, kita makan di luar. Tang Jin, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Kakak. Air hangat sudah aku siapkan nih. Memang adikku yang paling mengerti aku. Aku turun minum susu sekalian saja. Oh iya, sepertinya adik sudah pulang. Seharusnya tanya dia mau minum susu atau tidak. Akhir-akhir ini minum susu. Malam tidur lebih nyenyak. Kebetulan kamarku di sebelahnya. Aku bawa susunya ke atas. Kalau begitu terima kasih kakak. Sama-sama. Gunakan tanganmu untuk memberikan susu itu ke Tang Jin. Dia tidak hanya akan meminumnya dengan patuh setelah terjadi masalah. Tidak ada yang akan mencurigai aku. Tang Jin, ya Tang Jin, kamu jangan salahkan aku. Bagaimanapun kamu, si Harrisna sudah membuatmu hidup lebih lama 20 tahun. Kamu harus berterima kasih padaku.
Si kecil ini benar-benar tidak berniat membantu mengatakan pujian untukku. Baiklah, sepertinya besok. Aku hanya bisa menggunakan siasat penderitaan. Kalau bisa meyakinkan ibu pasti bisa meyakinkan ayah karena orang lain tidak tahu. Ayah itu takut pada ibu. Masuk. Kakak, kenapa kamu datang? Katanya minum susu malam bikin tidur nyenyak. Abang antar satu gelas buat kamu. Makasih, abang. Ah, ngapain sama abang sok-sokan? Asal kamu suka abang bakal antar tiap hari. Nggak ganggu istirahat kamu ya. Ada ayah ibu, ada 3 abang. Sekarang ada juga Guri Cuan. Ternyata ini rasanya bahagia. Xiao Jini boleh masuk. Iya bu, masuk aja. Ada apa sih kok rahasia banget? Sampai ayah nggak boleh tahu. Besok orang yang aku suka mungkin akan melamar ke rumah kita. Serius? Kalau gitu aku sama ayah harus. Tolong seleksi baik-baik. Maksudku orang ini. Mungkin kamu sama ayah kenal. Kenal? Iya juga. Dia kayaknya orang kaya di Jingling. Pasti orang berduit dan punya pengaruh. Gak heran kalau aku sama ayah pernah ketemu. Maksudku, dia mungkin pernah buat kamu sama ayah kesal. Buat kita kesal. Jadi bu, boleh nggak besok pas dia datang, jangan terlalu keras sama dia. Baiklah, sekarang belum nikah aja. Sudah mulai bela-belain dia. Baiklah bu. Lihat kamu suka banget sama dia. Walaupun dia pernah buat kita kesal, kita bakal. Memang nggak ngeliat aja. Makasih bu. Tapi kamu baru pulang belum lama. Aku sama ayah belum mau buru-buru nikahin kamu. Melamar boleh tapi nikah nggak semudah itu. Makasih bu. Aku minum susu yang abang kasih. Makasih bu. Baiklah. Udah, kamu istirahat dulu. Besok aku mau lihat siapa sih anak nakal yang mau nikahin anakku. Zhiqiu, kenapa? Muka kamu kok pucat banget. Aku juga nggak tahu, perutku tiba-tiba. Zhiqiu, kenapa Zhiqiu? Seseorang, tolong, ada yang datang. Zhiqiu, jangan nakut-nakutin aku Zhiqiu. Cepat selamatkan ibumu. Ayah, kenapa ibu muntah darah ayah? Ibu keracunan. Apa tiba-tiba kenapa bisa keracunan? Bagaimana mungkin? Yang seharusnya keracunan itu Tang Jin. Kenapa jadi ibu? Xiao Chen, cepat selamatkan ibumu ayah. Ibu keracunan racun, mematikan efeknya terlalu cepat. Sekarang tinggal satu tarikan napas. Aku juga tidak berani sembarangan. Kalau tidak meski beruntung bisa selamatkan nyawa. Besok-besok mungkin tidak akan bangun lagi apa. Oh, ada adik dia, pasti ada cara. Ibu kenapa? Ibu keracunan, kamu cepat lihat. Ayah, kenapa ibu bisa keracunan? Aku juga tidak tahu, dia masuk kamar langsung muntah darah. Tidak bilang apa-apa padahal kita makan sama. Bagaimana mungkin? Tidak, tadi ibu minum susuku. Susu kenapa bisa diminum ibu? Padahal seharusnya Tang Jin yang minum, dia bisa diam-diam. Mati di kamar juga tidak ada yang tahu kenapa. Sekarang gimana kalau sampai Tang Jin tahu? Susu ada masalah, pasti curiga padaku. Adik kamu bilang susu yang aku berikan. Itu ada masalah. Tapi Ruoya juga. Kakak, sekarang bukan bahas itu. Lebih baik pikirkan cara selamatkan ibu. Ya adik, kamu cepat pikirkan cara. Aku sekarang cari orang, cari tahu keberadaan tabib hantu apapun yang terjadi. Selama ibu masih ada napas, tabib hantu pasti bisa selamatkan ibu. Tidak perlu ini pil Huan Hun. Setelah diminum bisa selamatkan nyawa ibu. Pil Huan Hun ini bukan obat mahal yang dibuat tabib hantu. Susah dicari. Kalian minggir, aku mau tusuk jarum buang racun ibu. Tidak, aku sekarang harus periksa. Harus hancurkan bukti. Jangan sampai Tang Jin tahu sedikit pun. Ilmu Huan Hun 7 bintang.
Adik kamu ternyata benar-benar tabib hantu legendaris. Xiao Jin ternyata tabib hantu. Bagus sekali. Ibu kalian pasti akan baik-baik saja. Ibu akan segera baik-baik saja. Mengenai identitasku aku sudah memberitahumu sebelumnya. Hanya saja kalian tidak percaya. Tapi dokter hantu dalam legenda bukan seorang kakek berambut putih. Aku tidak pernah bilang begitu, itu hanya bayanganmu sendiri. Ya kalau orang tahu. Dokter hantu yang bisa menghidupkan orang mati adalah seorang gadis berusia 20 tahun. Mungkin mereka akan marah. Xiao Jin. Ibu kamu sudah bangun. Aku kenapa? Aku sebenarnya kenapa? Kamu tadi keracunan, untung ada Xiao Jin. Kamu tadi benar-benar menakutkan kami. Keracunan? Bagaimana aku bisa keracunan? Hari ini aku tidak makan apa-apa. Hanya tadi, di kamar Xiao Jin minum segelas susu. Ibu, aku curiga. Susu itu sudah diberi racun. Seharusnya ditujukan padaku. Tapi tidak disangka kamu yang menggantikanku. Apa? Kakak, siapa yang memberimu susu itu? Aku ke dapur melihat Ruoya sedang minum. Lalu aku membawakanmu segelas. Ruoya kenapa? Adik, maksudmu susu itu diberi racun oleh Ruoya? Adik, maksudmu susu itu diberi racun oleh Ruoya? Kakak, kamu curiga. Aku yang ingin meracuni semua orang. Bukan Ruoya, aku tidak bermaksud begitu. Kakak dulu. Kamu yang paling menyayangiku. Sejak adik kembali, semuanya berubah. Aku pikir kamu hanya sayang padanya. Tidak disangka sekarang kamu malah mencurigaiku. Sudahlah. Sebelum semuanya jelas. Jangan bicara sembarangan, Ruoya. Tadi kakakmu salah bicara. Jangan kamu pikirkan. Ayah ibu seharusnya aku sudah tahu. Setelah adik pulang, rumah ini sudah bukan tempatku lagi. Aku yang tidak tega meninggalkan kalian terus bertahan. Sekarang aku pergi tidak akan mengganggu kalian lagi. Tahan dia. Ruoya, kami tidak meragukanmu. Kami hanya ingin tahu bagaimana ibu bisa keracunan. Ya mungkin aku makan. Sesuatu yang lain cuma salah paham. Benar Ruoya, sejak kecil sudah baik dan pintar. Mana mungkin dia mau mencelakai orang. Tang Ruoya, kau pikir sampai sekarang kau masih bisa mengelabui semua orang dengan pura-pura kasihan? Xiao Jin, kenapa kau bisa bilang begitu ke Ruoya? Aku tahu adik tidak suka padaku, sekarang aku pergi. Tang Ruoya, kau pikir aku benar-benar tidak punya bukti? Xiao Jin, apa maksudmu? Apakah kau bilang yang meracuni benar-benar Ruoya? Tang Jin, mana mungkin ada bukti. Semua sudah aku bersihkan. Dia pasti hanya menakut-nakutiku. Adik, kenapa kau harus memfitnahku? Susu itu aku juga minum, kakak juga lihat. Kalau aku yang mau meracuni, kenapa aku harus membahayakan diriku sendiri? Benar adik, waktu aku ke dapur Ruoya sedang minum susu. Dan mana mungkin dia tahu sebelumnya. Aku akan membawakan susu untukmu. Tang Ruoya, semua trikmu ini, ayah ibu dan kakak-kakak tidak tahu. Kau pikir aku tidak tahu? Sebelumnya karena melihat ayah dan ibu sudah merawatmu selama bertahun-tahun. Tidak ingin membuat ayah ibu sedih, jadi tidak ingin membongkarmu. Tapi hari ini kau seharusnya tidak seharusnya mengincar ibu. Maka aku juga punya alasan untuk curiga kalau kau yang meracuni. Untuk mengusirku dari rumah. Karena meskipun kau meracuni ibu, kau yakin bisa menyelamatkan ibu. Tang Jin, untuk menjebakku. Kau sampai tega menyakiti ibu. Kau tidak merasa bersalah pada ayah ibu. Tidak akan menyerah sampai melihat peti mati ya. Bagaimana sebenarnya kebenarannya? Kita lihat saja rekaman kamera. Rekaman kamera. Kapan dapur ada kamera? Maaf, kamera sudah dipasang sejak lama. Cuma aku yang belum pernah mengatakannya. Bagaimana sebenarnya kebenarannya? Kita lihat saja nanti. Ya, aku yang melakukannya. Tapi aku tidak bermaksud menyakiti mama. Aku hanya ingin kamu mati saja. Hanya jika kamu mati, semuanya bisa kembali seperti dulu. Ruoya, kamu sebenarnya kenapa? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Apa kami tidak baik padamu?
Selama bertahun-tahun kami tidak pernah mengabaikanmu. Bahkan saat Xiao Jin kembali kami tetap tidak membedakanmu. Kenapa? Kalian bilang terus-terusan. Menganggapku seperti anak kandung. Tapi sebenarnya, sejak Tang Jin kembali, hati kalian sudah condong. Dan kalian semua bilang, aku dan Tang Jin adalah adik kalian. Tapi, mata dan hati kalian hanya ada dia. Tang Ruoya, kamu benar-benar sudah gila. Ya, aku sudah gila. Jadi kenapa kamu kembali? Kenapa kamu tidak mati saja? Aku seharusnya membunuhmu dulu. Kamu bilang apa? Oh ya, kalian belum tahu kan? Tang Jin dulu. Sengaja aku yang membuatnya hilang. Karena hanya dengan begitu, aku bisa menjadi anak kandung kalian. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan kembali. Kamu. Tang Ruoya, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku seharusnya tidak menerimamu dulu. Jangan berpura-pura baik di sini. Kamu pikir aku tidak tahu kenapa kalian mengadopsiku? Bukan karena uang kompensasi orang tuaku. Apa? Kamu benar-benar berpikir seperti itu? Bukan begitu. Kalian selalu menyembunyikannya dariku, bukan untuk menguasai uang itu. Kalian pikir dengan membesarkan aku akan bersyukur pada kalian. Aku bilang tidak mungkin. Semua ini adalah hakku Tang Ruoya. Tang Ruoya. Uang santunan yang ditinggalkan orang tuamu. Kami tidak pernah menyentuhnya. Selalu disimpan atas namamu di bank. Hanya berpikir suatu hari nanti saat kamu menikah. Atas nama orang tuamu. Menambahkan sedikit pada maharmu. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas mendengar kalian bilang, kalian akan mengambil uang itu. Benar Ruoya, dulu orang tua mengambil uang itu. Agar kamu bisa tinggal di keluarga Tang tanpa beban. Uang itu selalu disimpan di bank. Dan setiap tahun, orang tua akan menambahkan sedikit uang ke bank. Ibu Ruoya bilang menabung untukmu. Agar saat mereka tiada, tidak ada yang berani menyakitimu. Tang Ruoya, kamu sangat mengecewakan kami. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Kalian membohongiku. Kalau kamu tidak percaya, pergi saja ke bank untuk memeriksanya. Tapi mulai hari ini, kami akan menganggap tidak punya anak seperti kamu. Uang yang kami tinggalkan untukmu cukup untuk hidupmu nanti. Ibu, ayah, kalian tidak mau aku lagi. Ruoya, kami benar-benar tidak punya cara menyimpan seseorang yang bisa menyakiti anak kami kapan saja di dekat kami. Mulai hari ini, ikatan ibu dan anak antara kita sudah habis. Pergilah. Ibu, aku salah. Ayah, jangan usir aku. Aku anak kalian, aku putri keluarga Tang. Aku tidak pergi, aku tidak pergi, aku tidak pergi. Apa yang kalian tunggu? Bawa dia keluar. Tang Ruoya, aku tidak pernah berpikir bersaing denganmu. Semua yang kumiliki adalah hakku dan sebenarnya tidak ada rekaman video pengawasan. Kamu membohongiku. Kamu sendiri yang merasa bersalah akibat ulahmu sendiri. Tang Jin, kamu jahat sekali. Semua ini karena kamu. Bawa pergi. Aku tidak mau pergi, ibu, aku tidak mau pergi. Xiao Jin, ini semua salah ibu. Aku berpikir jika saja susu itu kamu yang minum. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ibu, jangan berkata begitu. Aku sekarang baik-baik saja, bukan? Untuk Xiao Jin kita, orang baik pasti selalu dilindungi. Dulu Ruoya sangat patuh dan mengerti. Tidak tahu kenapa sekarang jadi seperti ini. Ruoya sejak kecil tidak punya orang tua. Kita selalu memanjakannya. Tidak menyangka dia akan karena masalah uang santunan
menyimpan dendam pada kita. Ayah ibu jangan berkata begitu. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Dia sendiri yang tidak pernah puas. Semoga orang tuanya di alam baka tidak membenci kita karena mengusirnya. Ayah, aku yakin paman dan bibi juga akan mengerti kita. Ayah, ibu, aku tahu. Kalian semua masih khawatir dengan Ruo, ya nanti, aku akan lebih memperhatikan gerak-geriknya. Jika dia mengalami kesulitan, aku akan diam-diam membantunya. Baik, nanti kamu yang akan repot. Xiao Xiao. Ah, iya. Ibu sekarang sudah baik-baik saja. Kalian semua cepat pulang saja. Besok ada acara besar yang harus dilakukan. Acara besar apa? Besok kalian akan tahu. Kenapa tidak bisa sabar sedikit? Ibu. Aduh, kalian berdua ibu dan anak sedang bermain teka-teki apa ini? Tidak bisa memberitahuku. Sungguh membuatku tidak sabar. Kalian bertiga datang tepat waktu. Nanti kalian harus membantu adik dengan baik. Baik. Nenek Gu datang. Kenapa dia datang sekarang? Pak Tang, Nenek kenapa tiba-tiba datang? Dan membawa banyak barang. hari ini aku datang untuk melamar anak laki-laki saya yang bandel itu. Melamar? Saya mengerti maksud Anda, Nyonya. Tapi Ruoya sudah. Bukan Anda salah paham, hari ini saya datang untuk melamar Xiao Jin. Anak bandel itu cepat masuk. Ini. Lihat. Taktik penderitaan ini hebat kan? Tenang saja, hari ini saya pasti akan meyakinkan orang tuamu. Ah, Nyonya. Apa yang sebenarnya terjadi? Oh, anak bandel ini datang untuk meminta maaf kepada kalian. Paman bibi. Sebenarnya orang yang selalu saya sukai adalah Xiao Jin. Hanya saja karena salah mengenali orang di pesta. Jadi terjadi kesalahpahaman ini. Saya ingin meminta kalian setuju untuk menikahkan Xiao Jin dengan saya. Xiao Jin, kemarin kamu bilang hari ini akan ada orang yang kamu sukai datang melamar. Apa yang sebenarnya terjadi? Bu, orang yang saya sukai adalah dia. Bagus, saya bilang juga kenapa. Kemarin dia sengaja datang ke saya bilang hal-hal baik. Ah, saya tidak peduli Bu, kemarin kamu sudah janji sama saya. Baiklah, benar-benar tidak bisa melawanmu. Pak Tang, karena sebelumnya semuanya hanya kesalahpahaman. Dan kedua anak ini juga sangat berjodoh. Mungkin kita setujui saja pernikahan ini. Dulu saya sudah bilang. Meskipun anak ini menangis dan memohon pada saya untuk menikahkan Xiao Jin dengannya, saya tidak akan setuju. Ayah, tapi dia sudah menunjukkan niat baiknya. Dan kamu biasanya mana bisa melihat putra keluarga Gu seperti ini? Benar-benar Pak Tang, tenang saja. Saya jamin Xiao Jin juga adalah permata keluarga kami. Pada akhirnya jika anak bandel ini berani menyakitinya, saya akan langsung mengusirnya. Benar-benar anak perempuan besar, tidak bisa ditahan. Ayah, kamu sangat menyayangi saya. Pasti akan setujukan. Baiklah, baiklah. Karena anak ini benar-benar mencintaimu, maka saya setuju. Perjanjian pernikahan keluarga Gu dan Tang tetap berlaku. Tunggu dulu, kami belum setuju. Benar, Xiao Jin baru saja kembali. Kamu ini langsung mau membawanya pergi. Manalah semudah itu. Jadi kamu mau kami setuju. Kalahkan aku dulu baru bicara. Kalian bertiga minggir dulu. Adik. Baiklah, kalahkan aku akan dengar kalian. Wah, tidak menyangka. Ternyata Xiao Jin kita ini pelindung suami sejati. Meskipun aku setuju, tapi aku beritahu untuk menikahi Xiao Jin. Itu urusan beberapa tahun lagi. Anakku baru saja kembali. Aku tidak mau dia cepat-cepat menikah ke keluargamu. Paman tenang asal paman setuju. Berapa tahun pun, bahkan 10 tahun. Aku rela. Setelah melewati rintangan paman dan bibi. Sekarang giliranmu. Tang Jin. Kamu mau menikah denganku? Mau Xiao Jin cepat bilang mau. Sudah ayah juga bilang.
Xiao Jin menikah masih beberapa tahun lagi. Lagi pula ada kami bertiga. Tidak dekat dia menggeng warik. Hem melihat kamu begitu tulus. Aku terpaksa setuju deh. Kalian bertiga. Urusan besar adikmu sudah diputuskan. Kalian bertiga kok diam saja. Aku ada urusan mendesak di Kementerian Keamanan, aku pergi dulu. Buku kedokteranku belum selesai, aku pulang dulu baca. Itu tadi aku ada urusan mendesak di tempat latihan. Aku juga pergi dulu. Kalian bertiga ini. Maaf ya kalian jadi lihat kami seperti ini.